Hai, UMKM Bahalap Jalan-Jalan kali ini mengajak kalian untuk ke salah satu UMKM terbaik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang saya tepat berada di Desa Kumpai Batu Atas, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. UMKM apa saja yang ada di sini? Penasaran? Di situ sudah ada Pak Sutrisno untuk menunggu saya. Mari ikuti saya. Halo Pak Sutrisno. Halo, apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Perjalanan jauh teman-teman dari Bahalap TV datang dari Palangkaraya ke sini. Mau ketemu dengan Pak Sutrisno nih Pak. Iya. Mau ngobrol sedikit mengenai budidaya kopi yang santer infonya sampai ke pelosok Kalimantan Tengah. Nah, kalau di sini sudah berapa lama membudidayakan kopi Pak Sutrisno? Kita berdiri tahun 2017. Ya. Nah, itu kita pembukaan tahun 2018 oleh Ibu Bupati diresmikan 2018. Peresmiannya Sudah sekitar 2 tahun Pak ya? Iya. Baik-baik. Ya itu. Kita alhamdulillah di sini sejarah kopi kita ya kan itu memang dari tahun 77 itu kita terintegrasi di sini. Baik. Nah, itu dikembangkan tahun 86 gitu kita menanam kopi ya di lingkungan rumah karena masyarakatnya ini kurang mengerti tentang pemasaran, akhirnya ya dimanfaatkan untuk diminum-minum sendiri. Nah, oh gitu. Iya. Jadi bermula dari tahun 1986. Saya belum lahir tuh. Oh jadi mulai pada tahun itu, tapi jalan saja kah atau sempat vakum? Kenapa baru di tahun 2018 memang baru diresmikan? Ya vakum aja, kopi itu sebetulnya nggak habis untuk ya kan, karena kita pemasaran, di segi pemasaran dulu memang susah. Ya. Jadi orang-orang tua cukup dinikmati sendiri aja, kadang ya dijual ke pasar tapi sedikit-sedikit. Dengan adanya kemajuan zaman, kopi ini kurang karena lahan-lahan kita dimanfaatkan untuk pembangunan rumah gitu aja. Kalau sawit enggak kan di sini, kopi itu cuma di lingkungan rumah. Nah sekarang kopi yang sudah produktif itu sekitar 3.000 pohon masih. 3.000 pohon? Iya. Di area Desa Kumpai Batu Atas Atas ini. Oke, baik-baik. Terus kita kembangkan lagi ada bantuan dari Bank Indonesia untuk pengembangan lagi, untuk pembukaan lahan sampai pembibitan sampai penanaman. Ya. Nah, itu kita laksanakan di tahun 2019. Nah, gitu. 2019 kita laksanakan itu bantuan dari Bank Indonesia untuk pembibitan sampai penanaman. Nah, itu sekitar 3 hektar. 3 hektar ya? Nah, 3 hektar itu berjumlah 3.000 pohon juga. 3.000 pohon juga? Iya. Oke, kalau sebelum kita jauh panjang membahas mengenai brand yang sudah dibuat di Desa Kumpai Batu Atas ini, Pak Sutrisno, kenapa memilih kopi Pak? Apakah tidak ada peluang lain mungkin untuk kemajuan UMKM di sini? Kopi itu karena baru kita kembangkan dan di tahun 2016 itu mulai ramai menanjak tentang kopi. Nah, kopi ini karena udah dinikmati dari kalangan muda sampai tua, ya kalangan pejabat sampai yang orang desa. Nah, itu rupanya kopi ini sangat berpotensi kita kembangkan. Disitulah keinginan saya sama teman-teman untuk mengembangkan kopi di Kota Pangkalambun. Termasuk Liberica ini susah untuk kita cari karena perkembangannya sangat minim di Indonesia, atau cuma 2%-an aja itu kopi Liberica di Indonesia. Nah, oke, baik, artinya ada pembacaan peluang pada saat ini ya? Iya. Karena kita tahu sendiri kopi shop banyak Pak. Iya. Berjamur sekarang buka di seluruh pelosoknya ada di Indonesia, tidak terkecuali untuk di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri ya. Kalau untuk bercerita kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini, kalau seandainya untuk mengetahui dan menjadi pembudidayaan kopi untuk mula-mula, sebenarnya apa saja yang harus disiapkan? Kita semula untuk pembudidayaan yaitu pengembangan pembibitan, yaitu pembibitan yang harus kita laksanakan untuk kita kembangkan ke desa kita sendiri, termasuk kalau bisa kita bisa mengembangkan seluruh Kalimantan Tengah. Nah, kalau untuk ke Indonesia kita belum terlalu berasumsi ke situ, ya inginnya sampai ke situ bahkan sampai impor, tapi kan kita namanya baru berkembang. Nah, untuk masyarakat Kalimantan Tengah mudah-mudahan ini sudah kita kembangkan sampai kabupaten-kabupaten lain sudah mengikuti. Paling jauh kemana Pak?
Kalau kita Palangka sudah sih. Palangkaraya ya? Pulang Pisau juga. Ya, pokoknya Kalimantan Tengah, masuk sudah kita semua. Iya. Nah, termasuk pembibitannya sampai buah grimbinnya sampai kemasannya. Sampai Jakarta sih. Jakarta. Sudah mulai Pak ya? Udah, Jakarta waktu sebelum pandemik memang ambil terus untuk. Untuk budidaya kopi sendiri, apakah harus untuk pecinta kopi sajakah atau semua orang boleh? Kira-kira kalau menurut Pak Sutrisno nih Pak, kalau saya kan tidak penikmat kopi, tapi kalau saya ingin menjadi seorang pembudidaya kopi mula-mula tuh bagaimana? Boleh saja kah atau seperti apa? Kalau kita sih semua kalangan kita ajak. Nah, supaya boleh ya masuk Pak ya? Masuk boleh, karena apa? Kopi ini untuk masa depan anak cucu kita. Baik. Nah, itu karena apa? Kopi ini tidak akan ada matinya. Nah, luar Dan negeri pun dikonsumsi setiap hari ya? Dikonsumsi siapa saja bisa meningkatkan apa tuh daya pikir dan sebagainya, bahkan bisa jadi obat. Nah, bisa jadi obat. Baik. Artinya siapapun boleh untuk join Pak ya? Ya boleh. Jadi tidak ada masalah. Boleh. Oke, kemudian kalau di area Kumpai Batu Atas ini Pak Sutrisno dikerjakan sendirikah atau memang bergabung bersama dengan seluruh SDM yang ada di sini? Kita ada kelompok kan, jadi nggak saya sendiri yang mengerjakan. Sendiri nggak bisa juga Pak ya? Iya, nggak bisa. Jadi karena kemarin ada pandemi aja, ada karyawan yang kerja, kita sampaikan dulu karena ya semua kalangan, bukan hanya kopi, semua turun kan gitu. Nah, sekarang ini kecil kemungkinan ya 10% berjalan. 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 Artinya kemarin waktu di masa sulit sempat stop dulu nih Pak ya? Iya. Tapi sekarang sudah mulai lagi berjalan. Nah, itu. Oke. Karena kita permintaan sampai Jakarta. Bahkan kemarin udah kerjasama dengan Korea dan Singapura. Nah, itu mau. Itu udah berjalan Pak Sutrisno? Kemarin sudah testimoni gini, udah bawa semua sampel-sampel ke sana. Nah, langsung pandemi. Jadi nggak ada entah ini kelanjutannya kayak apa yang masih menunggu kabar. Iya. Oke, Pak Sutrisno mungkin mewakili dari seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyaksikan acara ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai asal mula untuk budidaya kopi tadi, berarti yang pertama itu yang harus disiapkan itu selain lokasi untuk pembibitan juga Pak ya. Nah, kalau untuk di area KBA ini Pak, bibitnya langsung didatangkan dari mana Pak Sutrisno? Kita ini dari pohon-pohon tua ini kita semai, kita bedeng dulu kayak itu. Nah, itu nanti kita bagikan. Ini udah terlaksana dibagikan itu sekitar 3.000 pohon kemarin untuk masyarakat kita bagikan. Ada bantuan pemerintah kah atau dari bantuan dari desa? Dari pemerintah daerah. Pemerintah desa itu mengembangkan kopi ke seluruh warga untuk menanam 2 pohon. Nah, itu ditanam di area rumah? Iya, di lingkungan rumah. Boleh ya? Boleh. Karena itu program kita wisata juga, pengembangan wisata bahwa kopi Batu Atas ini punya produk kopi. Nah, kenapa di lingkungan masyarakat kok nggak ada? Nah, akhirnya dikembangkanlah kopi-kopi sampai di pinggir jalan poros. Itu kita bantuan dari Bank Indonesia, saya laksanakan di jalan poros itu mulai dari Gapura sampai pasar itu sekitar 1.500 pohon. 1.500 pohon. Nah. Jadi tadi kita dari ujung sampai dengan sini, yang di pinggir-pinggir jalan itu pohon kopi Pak ya? Iya. Nah, itu. Oke, berarti pohon kopi ini boleh ditanam di area pemukiman, tidak masalah ya? Enggak masalah. Oke, baik. Singkat cerita, ketika sudah mungkin menyelesaikan untuk proses penanaman ini, saya kan melihat di depan tadi ada juga nih Pak, untuk budidaya biji kopi. Iya. Nah, itu diproses sendirikah atau ada bantuan dari mana lagi? Sehingga bisa sampai dengan jadi brand seperti ini. Ya, itu kalau masalah proses itu dari pasca panen. Nah, itu dari pasca panen dari petani, kita kelola lagi, kita rambang, kita ambil yang bagus. Habis itu kita jemur. Jemur itu yang kayak gitu secara natural. Nah, di situ kalau yang tidak natural gimana nih Pak Sutrisno? Prosesnya ada honey, ada kayak ada honey natural, honey. Semi-force, full force, wine, nah itu beda Pak ya? Beda-beda. Nah, kalau natural itu kita jemur secara unggul gitu, atau habis petik langsung kita jemur. Tapi kalau honey itu prosesnya kita kupas kulitnya langsung pakai air lah, baru kita jemur. Kalau yang semi-wash atau full wash ini itu harus pengolahan kita pakai air juga, tapi kita rendam dulu selama 4 hari atau 3 hari. Jadi dia butuh proses juga Pak? Iya, butuh proses. Kalau wine itu
proses fermentasi selama 1 bulan. Supaya mendapatkan rasa anggur. Nah, itu proses. Baik, jadi tidak bisa langsung dikonsumsi. Nggak bisa. Melewati proses. Kalau untuk wine ini sekitar 1 bulan harus sabar menunggu, Pak. Iya, itu. Kita harus ciptakan rasa-rasa, padahal itu satu jenis kopi. Nah, Bagaimana kalau seandainya seperti saya orang awam yang tidak mencintai kopi, Pak Sutrisno? iya. Ingin mungkin membuka peluang di budidaya kopi. Apakah saya harus mencintai kopi dulu, belajar dulu atau seperti apa? Enggak perlu. Jalan keluarnya. Jalannya itu kita kan kalau kita memang ingin mengembangkan produk kopi atau kopi, mencintai kopi walaupun kita bukan penikmat, itu ya kita budidayakan gimana caranya saya mengangkat produk kopi ini. Gitu. Karena kita perlu sih bantuan dari teman-teman yang bukan pencinta kopi tapi dia ya mencintai kopi juga, bukan penikmat. Tapi dia ingin membantu mengembangkan kopi di Kalimantan Tengah dengan berbagai cara ya. Dengan berbagai cara. Oke, tadi kita di awal ada bicara mengenai untuk pecinta kopi ini akan dicintai oleh semua kalangan untuk masa depan, Pak. Iya. Baik, berarti kalau ngomong masa depan kita bicara masalah omset nih, Pak ya. Iya. Kalau untuk omset di KBA sendiri, Pak, untuk kopi ini tuh kurang lebih tuh seperti apa? Sekarang ini sih kita kan masih ini dalam sebulan kita panen 1 ton itu kopi buah ceri itu masih mendapatkan sekitar 1 kintal atau 1,5 kintal buah green bean-nya. Nah, habis itu sudah jadi green bean kita sangrai mau jadi bubuk ini akan menyusut lagi. Dalam 1 kilo itu bisa 2 on susutnya. Nah, di situ. Nah, itu omsetnya memang kalau kopi sekarang masih bisa menjanjikan. Nah, ya. Karena memang kita tahu sendiri untuk kopi-kopi shop banyak, Pak ya. Iya, nah dibantu oleh sekarang ini banyaknya menjamurnya kopi-kopi di Kalimantan Tengah, termasuk Palangka, kayak KP-KP dan sebagainya memang banyak. Termasuk kopi Tambi. Nah, kopi Tambi yang punya Mbak Fauzia depan Umpar itu ngambilnya dari kita. Oh, yang di Jalan Sudarso, Pak ya? Iya, sama juga dengan Mas Adesa Palon, terus Bank Indonesia sendiri. Kita dibantu pemasarannya dari Bank Indonesia juga. Bank Indonesia. Kalau dari pemerintah sendiri, Pak, adakah pemerintah daerah sini? Nah, kalau dari pemerintah pusat kita dapat bantuan dari Kementerian Perindustrian peralatan. Peralatan ya? Ya, peralatan mesin. Ya. Dari tahun 2019 juga. Oke, baik. 19. Oke. Artinya ini tidak bisa juga dikerjakan secara sendiri, Pak ya? Iya, nggak bisa. Jadi harus masih kolaborasi, saling simbiosis mutualisme ya. Jadi ada berbagai komponen yang terdapat di budidaya kopi ini. Pak Sutrisno, ketika sudah selesai proses penjemuran selama 1 bulan tadi, artinya sudah siap untuk diproduksi ya? Iya. Apalagi yang dilakukan, Pak, selain digiling? Itu masuk ke branding ya? Iya. Habis dijemur 1 bulan kita bersihkan jadi green bean-nya. Habis jadi green bean-nya baru kita pilah lagi tuh, harus yang A, yang B, yang C kan gitu. Supaya mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, di situ. Nah, enggak langsung kita sangrai. Harus ada pemilahan antara ada yang super, ada yang A, ada yang B. Macam-macam, Pak ya? Iya. Kalau nanti tidak tahu ya. Itu proses-proses untuk pengolahannya karena apa? Supaya mendapatkan rasa. Nah, nanti kalau kopinya jelek rasanya enggak beda ya, beda. Nah, kalau yang kita kemas ini harusnya yang sudah A. Nah, gitu. Oke, kalau untuk proses sampai di finishing, proses pengemasan berkolaborasi dengan siapakah atau emang dari kelompok di sini saja sampai dengan bisa tercetus branding? Nah, itu kita kemarin ada kerjasama semua antara teman-teman dan komunitas. Bahkan branding ini bukan saya sendiri yang buat, sampai orang-orang kita libatkan orang dinas, wartawan, sampai ya SPTP segala macam. Panjang ceritanya ya, panjang untuk bikin brand ini. Jadi akhirnya diputusin dulu itu pakai yang Kobe, ada yang orang tua tuh numbuk, apalah pokoknya banyak. Akhirnya diputusin KBA aja bisa mengangkat nama desa. Nah, jadi bukan sembarangan branding. Jadi ada maksud dan tujuan kurang lebih seperti itu, Pak Sutrisno ya. Jadi tadi ceritanya memberikan informasi juga dan edukasi kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini. Untuk KBA sendiri supply sampai dengan ibu kota provinsi ya. Iya. Sampai juga kerjasama ke area Jakarta juga, Pak ya. Iya. Oke, luar biasa. Kendala, Pak? Kira-kira selama kendala kalau awal-awal kendala kita itu di pasca panen dulu itu kita
awal-awalnya ya susah sih untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat bahwa kopi ini harus kita manfaatin. Ya orang merintis memang susah. Betul. Nah gitu. Tapi ya itu alhamdulillah saya rintis dengan kesabaran dan pelan-pelan. Semua masyarakat sekarang bisa menikmati. Oh saya jual aja kopi saya ke Pak Sutris daripada terbuang-buang. Nah sekarang sudah bisa membantu perekonomian atau tambahan perekonomian kepada masyarakat. Oke. Jadi Masyarakat artinya sudah bisa sadar. produktif Pak ya. Iya. Dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan benar. Oke. Berarti untuk seluruh masyarakat yang ada di area KBA ini semuanya membudidayakan kopi? Iya. Atau semuanya? Ada semua. Semua. Ada. Jadi ketika saya jalan nanti ke ujung sana di depan rumah warga semuanya ada pohon kopi. Ada. Wow. Nah, pokoknya ya kayak gitulah Mas, di lingkungan gitu kan ada memang kopi. Nah itu. Jadi nantinya kalau untuk 3 tahun 4 tahun ke depan sampean udah di jalan itu udah besar-besar. Nah, Sudah panen tuh Pak itu ya? kan hari puasa kemarin tuh penanaman. Oke. Sampai di proses untuk finishing akhir Pak. Ketika sudah selesai branding, Iya. dia akan produksi dan mungkin akan mengalami proses untuk penjualan. Kalau yang disiapkan nih apa Pak? Kita boleh tester? Boleh. Kita- Nah ya ini kan namanya kopi tubruk aja. Nah itu. Kopi tubruk. Kalau Kopi tubruk kita maksudnya itu apa Pak? kopi tubruk, kopi nah yang langsung kita tuangin apa itu kita kita tuangin bubuk langsung bisa juga pakai gula langsung kita seduh pakai air itu namanya kopi tubruk. Tapi kalau kita pakai barista itu banyak, ada khusus, ada Vietnam, ada ya macam-macam variasi untuk barista itu banyak. Nah gitu. Jadi harus ada skillnya juga nih Pak. Ada sembarangan ini kayaknya beda-beda Pak ya. Iya, Kalau ini yang di depan ini itu udah kopi susu. ini kopi susu ya. Iya, kopi susu. Oke. Yang lain ini, Ini kopi tubruk aja biasa. Nah, ini kalau ini kopi tubruk. iya sama. Oke. Karena kita kalau mau menyajikan yang pakai peralatan lain-lain harus pakai ada peralatannya. Pakai alat. Kalau ini apa? Susu, tambahan ya Pak iya, ya. tambahan. Kadang orang suka pakai susu, ada pakai gula. Oke. Nah itu Tergantung sesuai dengan seleranya. Iya, Selera beda-beda Pak ya. iya boleh gitu. Kita nggak bisa, oh ini kopinya gini. Nah tapi sampean seleranya nggak suka. Nah itu selera itu tergantung dari orang masing-masing. Oke, baik. Saya mau coba nih Pak Sutrisno, kira-kira saya harus coba yang mana nih? Kopi Yang susunya. Kopi susu ya? Iya, kopi susu. Ini berarti Atau kopi murninya. Nah, pahitnya kopi kayak apa? Nah, ini tidak pakai gula. Enggak pakai Kita gula. coba dulu Pak ya. Iya, Tidak pakai gula. pakai gula. Tidak pakai gula, teman-teman. Jadi kita akan langsung minum. Iya, langsung minum. Kalau orang barista itu harusnya memang tanpa gula. Gitu, Dan Pak ya? iya, kopi yang tanpa gula itu menghilangkan penyakit mah, lambung gitu. Dan diproses Pak, itu proses kopi itu habis disangrai nggak boleh langsung kita seduh. Atau Oke, harus nunggu nunggu 2 hari atau 4 hari bahkan kalau didiamkan bisa, dulu, iya, Pak ya? diamkan dulu supaya karbon dioksidanya kurang. Nah, Oke, gitu. kita mau coba dulu nih Pak. Ini yang Oke. tanpa ini Pak ya. Iya, tanpa gula. Gula, tanpa gula. Tanpa gula. Gimana? Pahitnya kurang kan? Tapi enak Pak ya. Ya, itu. Kalau kopi Librica ini diantara 2 kopi jenis kopi kan kita ada kopi Arabica, Robusta, dan Librica. Oke, boleh ceritakan ke saya Pak secara singkat perbedaan dari 3 komponen ini tadi ya Pak. Kalau Arabica itu mendapatkan rasa asamnya. Arabica rasa asam, Kalau Robusta itu rasa pahitnya. Robusta rasa pahit. Nah, kalau Librica ini di dua-duanya ada asam, ada pahit, ada rasa buahnya. Wow, Pak Sutrisno bisa jadi sarjana kopi Pak, tahu semua ya. Oke, tadi yang Librica rasa Librica itu ada rasa asam dan pahit. Bahkan rasa buahnya ada. Oke, kalau yang Robusta itu pahit, memang kopi rasa pahit. fix bagi yang suka pahit-pahit Iya, Pak ya. pahit. Robusta. Dan yang ketiga? Arabica itu asam dapatnya. Oh, gitu. Gitu. Asam. Itu kalau konsumsi kopi belum makan bisa kena asam lambung Pak? Enggak. Enggak ya? Enggak, kalau kopi itu enggak akan mengganggu ke asam lambung. Ya itu tadi yang penting enggak pakai gula. Nah, atau yang murni aja atau pas kopi murninya aja. Atau kalau penyangrean harusnya ya didiamkan dulu 4 hari atau Baru setelah itu bisa dinikmati. diproduksi dan dikonsumsi ya. Iya. Oke, kalau itu tadi yang polos Pak. Kita mau coba yang kopi Susu. Ini yang terakhir. Kopi susu. Nah, Karena saya udah datang jauh-jauh nih Pak. Iya, Saya nah. nggak boleh nih nggak coba. boleh.
Kita aduk dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Ini tadi kopi apa Pak? Ini kopi Librika. Librika dicampur dengan susu, kental manis ya. Iya. Oke, coba dulu. Ini ampasnya berasa Pak ya? Iya. Ampasnya Beda sama yang yang itu. Yang namanya sudah pakai susu akan berbeda. tapi ini Rasanya. lebih banyak ampasnya ya Iya. terasa. Oke. Tapi kembali lagi tergantung ke selera dan Iya. kebutuhan ya. Iya. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu Pak ya. Jadi Iya. kalau seandainya untuk budidaya kopi, khususnya di KBA sendiri, membutuhkan waktu yang panjang. Iya. Mulai dari 1980, 6. saya belum lahir tuh Pak. Nah, Oke, setelah itu sempat vakum sebentar Iya. dan membaca peluang pasar lagi bahwa sebenarnya untuk budidaya kopi ini sekarang sedang up nih. Jadi boleh dikerjakan dan bisa menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan juga. Terima kasih nih Pak Sutrisno sudah memberikan kita informasi juga dan juga edukasi mengenai perjalanan UMKM yang ada di Kumpai Batu Atas ini ya. Harapan yang mungkin ingin disampaikan untuk pemerintah Pak Sutrisno. harapan saya sih untuk pemerintah memang supaya terus mendukung pengembangan kopi di Kalimantan Tengah, bukan hanya di Pangkalambun, bahkan sampai daerah-daerah lain kayak Pulang Pisau dan sebagainya, bahwa di sana itu ada kopi Librika juga. Nah gitu, jadi supaya di daerah-daerah lain, kabupaten-kabupaten lain seluruh Kalimantan Tengah khususnya itu supaya membudidayakan kopi lagi, bahwa Kalimantan ini bisa tumbuh kembang kopi Librika dan Robusta. Nah, di situ untuk pemerintah daerah saya harapkan untuk dukungannya terus maju terus untuk kopi Indonesia ataupun di Kalimantan Tengah ini, supaya mendapatkan bahwa Kalimantan Tengah juga mempunyai brand kopi yang terkenal kayak daerah-daerah lain atau provinsi-provinsi yang berada di Indonesia. Saya harapkan seluas-luasnya lah perkebunan kopi di Indonesia atau perusahaan-perusahaan besar bisa membantu UMKM bertumbuhnya kopi ataupun produk-produk lain yang berada di Pangkalambun ataupun kabupaten-kabupaten lain, supaya berkembang lebih pesat lagi, menambah perekonomian atau menambah pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat seluruh Kalimantan Tengah. Oke, baik, terima kasih Pak Sutrisno untuk waktunya dan juga sukses terus untuk seluruh pelaku UMKM khususnya untuk budidaya kopi yang ada di Desa Kumpai Batu Atas, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Sampai jumpa lagi di UMKM Balap selanjutnya. Saya Priyanto Rakap dan Pak Sutrisno mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno. Lanjut Pak. Ayo Mas Salih.